Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabe selamat, lingun latai. Salam sujud kerendeng melempang. Salam kebajikan. Bersama saya Alsenius untuk tetap yayasan di Yayasan Pendidikan Lima Semanggi Tike, mengajar di SMA Garing Kerantang, mengampu mata pelajaran sosiologi dan bahasa Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan video pembelajaran jarak jauh yang nantinya diselingi dengan video background profil sekolah dan kegiatan yang dilakukan di SMA Garing Kerantang selama masa pandemi Covid, dan video tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan di masyarakat dan video lainnya. Selamat menyaksikan. Baik, untuk hari ini kita masuk ke materi tentang modernisasi dan globalisasi. Kata modernisasi dengan kata modernisasi berasal dari bahasa Latin modernus yang dibentuk dari kata modo dan ernus. Modo berarti cara dan ernus berarti menunjuk pada adanya periode waktu dan masa kini. Kemudian pengertian modernisasi di sini adalah proses menuju masa kini atau proses menuju masyarakat modern. Modernisasi dapat pula berarti perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang maju. Artinya di sini dari hal-hal yang masih sifatnya primitif, yang masih sifatnya tradisional, ke hal-hal yang lebih modern, ya, yang lebih maju. Salah satu contohnya misalnya dulu kita hanya pakaian kita orang Dayak dari kulit kayu. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, seiring dengan adanya modernisasi, sekarang pakaian kita terbuat dari kain, dan banyak hal-hal yang bisa kalian perhatikan tentang modernisasi yang sifatnya perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang lebih maju. Tadi bisa kalian perhatikan, bisa kalian pelajari lagi. Kemudian tentang modernisasi itu sendiri ada beberapa sosiolog yang mengemukakan pendapatnya, ya. Di sini ada Koncaraningrat mendefinisikan modernisasi itu sebagai usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan keadaan dunia sekarang. Jadi disesuaikan dengan perkembangan zaman. Usaha-usaha untuk hidup itu atau usaha-usaha kita untuk membuat sebuah perubahan itu, ya. Kemudian Sarjono Sukanto, modernisasi adalah suatu bentuk dari perubahan sosial yang bersifat terarah yang didasarkan pada suatu perencanaan. Nah, artinya ada suatu perencanaan, ada planning kita, ya, untuk melakukan sebuah perubahan itu sendiri. Sama seperti contohnya misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam perkembangan bangsa kita, dalam perkembangan kehidupan kita. Jadi kita harus ada merencanakannya dulu. Salah satu contohnya misalnya kalian dari sekarang sudah mulai merencanakan apa yang kalian inginkan, apa tujuan kalian setelah lulus dari SMA ini. Misalnya ada yang merencanakan untuk masuk ke perguruan tinggi, ada yang merencanakan untuk terjun ke dunia kerja, bahkan ada yang merencanakan untuk membina sebuah rumah tangga, ya. Jadi itu
Itulah yang saya katakan tadi, jadi ada perencanaan. Jadi segala sesuatu itu sebelum kita melakukannya harus ada perencanaan untuk mencapai sebuah perubahan tadi ya. Kemudian Astrid Susanto, modernisasi adalah suatu proses pembangunan yang memberikan kesempatan ke arah kemauan dan kemajuan. Nah, jadi di sini artinya bebas ya, bebas memberikan kesempatan kepada orang-orang yang ingin maju, yang ingin membuat sebuah perubahan, yang ingin berinovasi ya. Jadi itu. Kemudian pendapat studi kita sudah membahas tentang modernisasi, bahwa modernisasi itu tadi merupakan suatu perubahan ya. Begitu juga dengan globalisasi. Nah, globalisasi ada beberapa pendapat para ahli juga, yaitu yang pertama Giddens ya. Globalisasi adalah hubungan sosial secara mendunia, sehingga menghubungkan antara kejadian yang terjadi di lokasi yang satu dengan yang lain, serta menyebabkan terjadinya perubahan pada keduanya. Nah, di sini dikatakan tadi hubungan sosial secara mendunia ya. Sehingga terjalin kerjasama. Salah satu contohnya terjalin adanya kerjasama ekonomi, misalnya adanya kerjasama pertukaran pemuda, ada kerjasama tentang militer, tentang keamanan, pertahanan, dan lain sebagainya. Nah, itu yang dimaksud oleh Giddens ini merupakan hubungan sosial secara mendunia, artinya secara menyeluruh, tidak ada batas lagi untuk kita. Nah, hai kamu, karena kamu ini kamu tidak boleh, karena kamu seperti ini kamu tidak boleh. Jadi tidak ada lagi sebenarnya kalau di dalam globalisasi menurut Giddens ini, yang intinya tetap pada sebuah menyebabkan sebuah perubahan. Artinya ada keuntungan bagi kedua belah pihak itu sendiri ya. Kemudian Emmanuel Richter mengatakan bahwa globalisasi adalah suatu jaringan kerja global yang mempersatukan masyarakat secara bersamaan, yang sebelumnya tersebar menjadi terisolasi ke dalam saling ketergantungan dan persatuan dunia. Nah, di sini Emmanuel Richter mengatakan adalah mempersatukan masyarakat. Kita tahu bahwa zaman dulu sering terjadi perselisihan, persengketaan, bahkan peperangan, bahkan terjadinya perang dunia pertama, perang dunia kedua. Itu salah satu contoh belum adanya globalisasi, belum adanya jaringan kerja global yang bisa mempersatukan. Tapi sekarang seiring berkembangnya kemajuan zaman tadi, seperti yang saya katakan tadi, maka dunia sudah bisa membuat sebuah jaringan kerjasama global, artinya mempersatukan masyarakat secara bersamaan. Nah, di dalam ruang lingkup kecil, salah satunya mempersatukan masyarakat suku ini dengan suku ini dan lain sebagainya, mempersatukan cara perekonomian yang sistematis misalnya, sehingga tidak lagi terjadi terisolasi, artinya menyebar sudah. Kemudian saling ketergantungan dan persatuan dunia, artinya dunia satu dengan dunia yang lain saling ketergantungan, saling membutuhkan, seperti itu. Seperti negara kita tidak mungkin tidak menerima kerjasama dari negara lain karena kita masih membutuhkan. Nah, itu makanya dikatakan saling ketergantungan ya. Kemudian setelah Emmanuel Richter ya, ada Martin Albrow. Globalisasi adalah seluruh proses penduduk yang terhubung ke dalam komunitas dunia tunggal dan komunitas global. Artinya di sini dikatakan bahwa proses penduduk yang terhubung. Proses penduduk yang terhubung artinya terhubung dengan dunia luar. Jadi kita tidak menutup diri, kita tidak mengisolasi diri hanya dengan apa yang kita tahu, dengan apa yang kita bisa,
tapi kita bisa mempelajari dari dunia luar. Kita bisa terhubung langsung, kita bisa menanyakan, artinya secara garis besar seperti itu ya, dalam komunitas dunia tunggal dan komunitas global, baik itu secara individu, kelompok, maupun secara global, secara menyeluruh, maksudnya seperti itu ya. Kemudian selain itu tadi, kita tadi sudah membahas tentang modernisasi, kemudian pendapat-pendapat sosiolog tentang modernisasi. Sekarang kita masuk ke dalam teori globalisasi. Teori globalisasi positif dan teori globalisasi negatif, karena di dalam teori globalisasi itu ada teori positif, ada teori negatif. Nah, teori positif menganggap bahwa globalisasi akan menghasilkan masyarakat dunia yang toleran dan bertanggung jawab. Artinya berkaitan dengan hubungan tadi, berkaitan dengan keterbukaan tadi ya. Makanya dunia mengharap bahwa masih adanya toleran dan rasa tanggung jawab kita. Contohnya misalnya apabila kita dalam hal persaingan bebas, dalam hal perekonomian yang saat ini yang kita rasakan adalah ekonomi ya, di mana produk-produk dari luar bisa masuk dengan bebas ke negara kita. Nah ini tetapi dalam hal mereka menyampaikan produk mereka harus tetap ada rasa toleransi terhadap adat dan budaya kita. Tetapi itu kaitannya berbalik lagi ya, tergantung siapa yang menerima dan siapa yang memberi. Nah, seperti contohnya di negara kita banyak produk-produk luar negeri yang masuk dan kita tetap terima, tetapi dengan penuh rasa tanggung jawab ya itu. Kemudian selanjutnya teori globalisasi negatif. Teori ini menganggap bahwa globalisasi adalah fenomena negatif karena hal tersebut sebenarnya adalah bentuk penjajahan Barat. Nah, di sini dikatakan bentuk penjajahan Barat di dalam teori globalis negatif ini. Kenapa dikatakan teori globalis negatif? Karena di sini ada hal-hal yang merugikan juga untuk kita. Ya, ada hal-hal yang menguntungkan, ada hal-hal yang merugikan. Yang menguntungkan seperti penjelasan sebelumnya tadi, kemudian ini yang merugikan. Salah satu contohnya misalnya banyak kebudayaan Barat yang kita adopsi, kebiasaan Barat yang kita adopsi. Salah satu contohnya misalnya cara berpakaian, cara berdandan, ya, gaya-gaya kita dan lain sebagainya. Banyak contoh-contoh gaya-gaya Barat yang kita adopsi, yang bisa merugikan diri kita sendiri ataupun orang banyak ataupun kelompok lain. Di sini negatifnya. Salah satu contohnya misalnya gaya-gaya atau kebiasaan anak muda zaman sekarang itu sebenarnya diadopsi dari budaya-budaya Barat ya, dari budaya-budaya Barat. Kemudian ada selain ada teori positif, teori negatif, ada yang namanya teori tradisionalis. Teori ini menganggap bahwa globalisasi itu tidak sedang terjadi ya, artinya di tengah-tengahnya. Dia bisa melakukan kebiasaan-kebiasaannya tanpa memperhatikan perkembangan zaman, tanpa memperhatikan teknologi, informasi dan teknologi yang lainnya, tetapi dia tetap mempertahankan kebiasaan-kebiasaan sesuai dengan tradisi dan adat budayanya. Jadi ada di tengah-tengahnya, tetapi mereka tetap menerima perubahan. Tetapi di samping mereka menerima perubahan, mereka juga tetap mempertahankan adat dan kebiasaan mereka ya. Kemudian yang selanjutnya ada namanya teori transformasionalis ya. Teori ini ada di antara teori globalisasi dan teori globalis dan teori tradisionalis ya. Jadi di tengah-tengah seperti penjelasan kita tadi, sama tadi ya,
Jadi mereka tetap menerima adanya perubahan, tetap juga mempertahankan kebiasaan-kebiasaan mereka. Kemudian selanjutnya dampak globalisasi ya bagi kehidupan, terutama secara khusus kehidupan bangsa Indonesia ya. Ada beberapa dampak di sini. Yang pertama, dampak globalisasi yang terjadi di Indonesia menyebabkan perubahan perilaku masyarakat, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, seperti yang kita jelaskan tadi bahwa ada teori positif dan teori negatif, tradisionalis dan lain sebagainya tadi. Nah, di sini dalam hal yang menyebabkan perubahan ini banyak ya. Contohnya misalnya gaya hidup, seperti yang saya katakan tadi, gaya hidup, selera makan, pakaian, komunikasi dan transportasi ya. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan untuk hari ini berkaitan dengan modernisasi dan globalisasi ya. Modernisasi dan globalisasi. Untuk pertemuan selanjutnya kita tetap masih membahas tentang globalisasi ya, tentang globalisasi dan dampak-dampak yang lainnya, baik itu secara teori maupun secara keilmuannya tadi ya, dan contoh-contohnya. Saya kira itu hanya sekedar pembelajaran untuk kita bahwa globalisasi itu intinya adalah sebuah perubahan ya, perubahan yang sifatnya menyeluruh tanpa ada batas. Artinya ada suatu kebebasan yang terjadi di dalam perubahan itu sendiri ya, baik itu secara ekonomi, sosial, politik dan budaya. Jadi semuanya masuk ke dalam lingkaran globalisasi itu bebas ya, tergantung dari yang menerima perubahan itu sendiri ya. Jadi itu secara garis besarnya tentang modernisasi dan globalisasi ya. Untuk hari ini kita cukupkan. Semoga kita tetap sehat dan kalian juga tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh, dan kita sama-sama berdoa supaya pandemi COVID ini cepat berlalu sehingga kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka seperti biasanya ya, seperti yang sebelum-sebelumnya sebelum pandemi COVID. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf apabila ada hal-hal penjelasan yang kurang jelas. Bisa kalian tanyakan langsung kalian tulis di komentar di Google Classroom untuk mata pelajaran sosiologi ya. Kemudian juga untuk menambah pengetahuan, menambah referensi kalian tentang modernisasi dan globalisasi, silahkan kalian mencari referensi-referensi dari buku-buku atau dari internet, atau yang sering kita sebut biasanya tanyakan dengan Mbah Google-nya. Saya kira itu. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Untuk pembelajaran jarak jauh pada hari ini saya akhiri. Demikian video yang telah disampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Semoga pandemi COVID ini cepat berlalu. Sekian dan terima kasih.